Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya adalah Namira Awanini NIM 116, yang kedua ada Rahma Aryani NIM 117, yang ketiga ada Rahma Tajlina Diva NIM 110, yang keempat ada Utari Setia Pratiwi NIM 135, yang kelima ada Risa Triwadani NIM 136, dan yang terakhir ada Eti Yustika Hartono NIM 137. Pengertian SPIP. Perkembangan penilaian internal di Indonesia ditandai dengan terbitnya PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem penilaian internal pemerintah. Lalu apa sih pengertian SPIP itu? Yang pertama kita harus mengetahui tentang sistem pengendalian internal terlebih dahulu. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, definisi dari sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien yaitu kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada laporan keuangan yang dapat diandalkan. Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada pengamanan aset negara. Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. Yang keempat yaitu ada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP nomor 60 tahun 2008 terdiri dari yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian. Sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai fondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja atau satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Melalui yang pertama, penegakan integritas dan nilai etika yang dapat dilakukan dengan cara menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah,
menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengendalian intern, dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah. Lalu menyusun standar kompetensi untuk setiap penugasan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah. Kemudian, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Selanjutnya adalah memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang kondusif, merupakan kemauan dan kemampuan pimpinan untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif, yang mampu mendorong stafnya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Griffin dan Ebert dalam modul lingkungan pengendalian BPKP tahun 2009, gaya kepemimpinan yang dikenal ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan otokratik, yang merupakan bentuk kepemimpinan di mana seseorang pemimpin cenderung memberi perintah secara langsung dan meminta bawahannya untuk mematuhinya. Lalu ada gaya kepemimpinan demokratik, yang merupakan bentuk kepemimpinan di mana seseorang pemimpin memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk memberikan masukan kepada atasannya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, ada gaya bebas terkendali, yang merupakan bentuk kepemimpinan di mana pimpinan memposisikan dirinya sebagai seorang konsultan bagi stafnya dan cenderung memberi kewenangan kepada stafnya untuk mengambil keputusan. Menurut sistem pengendalian intern pemerintah, kepemimpinan yang kondusif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendorong fungsi tertentu dalam SPIP, melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tindakan tingkatan yang lebih rendah, dan respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, pengangguran, program, dan kegiatan. Yang keempat adalah pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah, memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah, melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis, serta menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. Unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah yang selanjutnya. 1.5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah. Kedua, pegawai yang diberi wewenang memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain instansi pemerintah yang bersangkutan. 3. Pegawai yang diberi wewenang tersebut memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. 1.6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. 1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. 2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. 3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. 1.7. Perwujudan peran aparat pengawas internal pemerintah yang efektif. 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya.
Selanjutnya ada penilaian resiko. Resiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Resiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan apakah risiko tersebut mengurangi risiko sampai batas yang telah ditoleransi atau menghindari risiko tersebut. Proses penilaian risiko berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 meliputi yang pertama yaitu identifikasi risiko yang dapat dilakukan dengan yang ke-1, menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. Yang kedua, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, yang kedua yaitu menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Yang ketiga, analisis risiko yang dapat dilakukan dengan menetapkan kemungkinan terjadinya risiko dan menetapkan dampak yang timbul akibat risiko dengan mengidentifikasi benar-benar terjadi. Selanjutnya ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kegiatan pengendalian yang ada memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pengendalian diutamakan kepada kegiatan pokok instansi pemerintah. Yang kedua, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah. Yang keempat, kebijakan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. Yang kelima, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Saya akan menjelaskan bagian informasi dan komunikasi. Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain secara langsung maupun tidak langsung dan mendapatkan umpan balik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, untuk dapat menciptakan komunikasi atas informasi menjadi efektif, pimpinan instansi pemerintah harus dapat memenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama, mampu menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi. Yang kedua, mampu mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawab, sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal itu sendiri. Selanjutnya, pemantauan pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Pemantauan atas pengendalian intern dibagi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemantauan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi,
pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, evaluasi terpisah dapat dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Dan yang ketiga, tindak lanjut rekomendasi, hasil audit, dan review lainnya. Pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi, hasil audit, dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi, hasil audit, dan review lainnya yang ditetapkan. Kesimpulan, melihat pentingnya peran SBIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka pimpinan instansi atau organisasi harus dapat menjadikan penerapan SBIP menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pada unit kerja terkecil, tapi hingga kepada masing-masing individu. Selain itu, perlu diingat bahwa SBIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif saja, tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku.